Seperti apakah teks laporan hasil observasi atau LHO? Bagaimana menggunakan informasi lain untuk mendukung hasil observasi dan mengapa harus objektif? Pertanyaan tersebut akan kita ulas dengan mempelajari teks LHO Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka Belajar. Tunggu dulu. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk berlangganan di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video setiap kali saya upload video baru. Perlu diketahui bahwa teks LHO adalah teks yang memaparkan sejumlah fakta dari hasil pengamatan. Karena itu, isinya berupa fakta dan bersifat faktual, maka harus dibuat secara objektif. Gambaran isi harus sesuai berdasarkan penelitian dan tidak boleh dilebih-lebihkan dalam pelaporannya, apalagi hingga pengolahan data. Dalam kurikulum 2022 ini, materi teks LHO lebih berwarna dan menarik untuk dipelajari. Pada dasarnya, melakukan observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, observasi dilakukan berupa kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan apa yang diamati. Sedangkan secara tidak langsung, artinya observasi dilakukan dapat melalui mendengarkan informasi, berita, dan sejenisnya. Berikut ini beberapa ciri teks LHO atau prinsip yang harus dipenuhi dalam teks LHO antara lain. Yang pertama, objektif. Laporan berdasarkan pengamatan tanpa melebih-lebihkan atau sesuai dengan apa yang diamati. Kedua, jelas. Laporan yang dibuat harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak menimbulkan perbedaan. 3. Lengkap. Data wajib dan fakta ada dalam laporan. 4. Akurat. Data yang dia buat harus benar atau valid dan bermanfaat. Yang kelima, sistematis. Artinya, pada saat penyusunan laporan harus runtut. Yang keenam, tepat waktu. Hasil pengamatan harus segera disusun laporannya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah ciri teks LHO lainnya adalah menggunakan bahasa atau kata-kata ilmiah. Selain ciri-ciri, perlu juga kita pelajari struktur teks LHO. Ada 3 struktur teks LHO secara umum yang wajib kita pelajari. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini merupakan gambaran umum sebagai pembuka atau pengantar hal yang ingin dipaparkan. Bagian pertama berisi tentang objek yang dikaji dan penjelasannya secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dalam struktur ini berisi penjelasan mengenai bagian-bagian objek sesuai bagian yang dapat dipelajari dengan hati-hati. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini memaparkan perihal manfaat dari objek yang diamati baik bagi manusia maupun alam. Lebih mudah untuk menentukan tiap-tiap paragraf menjelaskan struktur teks LHO apa dalam wacana adalah
dengan membatasi jumlah paragraf yang ada. Pada umumnya, bagian pernyataan umum terletak pada paragraf pertama. Untuk deskripsi bagian terdapat pada paragraf tengah sesuai jumlah yang ada. Sedangkan deskripsi manfaat terletak pada bagian paragraf terakhir. Pentingnya mempelajari kaidah kebahasaan teks LHO agar mampu menyusun laporan dengan menarik, sistematis, dan sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kalimat definisi. Penggunaan kalimat definisi sebagai ciri bahwa wacana yang merupakan bentuk laporan dari hasil observasi dengan merujuk pada istilah teknis atau ilmiah. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun mati secara umum. Membuat kalimat definisi menggunakan kopula seperti yang kedua, kalimat deskripsi. Untuk memaparkan apa yang kalian lihat dan rasakan sebagai penjelasan sifat suatu objek, bisa menggunakan kalimat deskripsi sehingga apa yang dijelaskan memiliki ciri yang spesifik. Contohnya, selain menggambarkan sifat atau ciri, kalimat deskripsi dapat digunakan untuk memaparkan suatu aktivitas yang dilakukan objek tersebut. Dalam penggunaannya, kalimat ini memanfaatkan materi kata kerja atau kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, yang ketiga, imbuhan di. Perhatikan, penulisan imbuhan berbeda dengan kata depan di. Perbedaannya adalah imbuhan di ditulis bergabung dengan kata dasar, sedangkan kata depan di ditulis berpisah dari kata dasarnya. Contoh, keempat, kutipan tidak langsung dan sumber rujukan. Dalam menyajikan data yang akurat, maka diperlukan pendukung hasil pengamatan dengan menggunakan sumber lain, karena teks LHO merupakan bentuk teks ilmiah. Ada dua format yang digunakan dalam penulisan kutipan tidak langsung, antara lain mencantumkan sumber kutipan dalam tanda kurung pada akhir kalimat berupa nama belakang pengarang, tahun, penerbitan, dan halaman. Contoh, cantumkan nama belakang penulis di luar tanda kurung dan tahun serta halaman dalam tanda kurung. Contohnya, sedangkan penulisan sumber rujukan adalah sebagai berikut. Yang kelima, kata konjungsi. Konjungsi atau kata sambung digunakan untuk menyusun antar kalimat atau paragraf. Contohnya, yang keenam adalah kalimat simpleks dan kompleks. Perbedaannya adalah jika kalimat simpleks hanya mengandung satu kata kerja, sedangkan kalimat kompleks menggunakan dua atau lebih kata kerja.
Contohnya, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menulis teks LHO. Tentu saja harus diawali dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian menyusun kerangka laporan, dan kemudian mengembangkannya menjadi laporan yang utuh. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: yang pertama, disertai dengan data yang akurat dan objektif. Yang kedua, tidak menimbulkan salah tafsir. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang lugas dan komunikatif. Dan yang keempat, menarik untuk dibaca. Selain itu, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi yang dilanjutkan dengan menulis teks LHO. Yang pertama, tentukan objek yang menarik untuk diamati. Yang kedua, sebelum melakukan observasi, tentukan terlebih dahulu apa saja yang akan diamati dari objek tersebut sebagai panduan observasi. Yang ketiga, dilanjutkan pelaksanaan observasi berdasarkan panduan yang disusun sebelumnya. Gunakan alat dokumentasi berupa kamera sebagai bukti pengamatan, bahkan bisa mengambil sebagian objek sebagai sampel. Yang keempat, buatlah kerangka laporan yang sistematis berdasarkan struktur teks LHO. Yang kelima, kembangkan kerangka tersebut menjadi laporan yang utuh dengan kaidah kebahasaan teks LHO agar semakin menarik. Yang terakhir adalah periksa kembali laporannya untuk memastikan bahwa data yang disajikan benar-benar akurat dan objektif. Nah, demikian tahapan mempelajari teks LHO Bahasa Indonesia kelas 10 Kurikulum Merdeka Belajar. Teks LHO yang kalian susun dapat ditransformasi ke dalam format kreatif dan dipublikasikan di media cetak atau digital. Cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.